Halo, selamat pagi Pak Hans. Ya, selamat pagi Bu. Iya Pak, ini terkait dengan top headlines kita hari ini sangat hangat ya terkait dengan Garuda Indonesia yang membukukan utang lumayan besar itu 70 triliun rupiah. Tapi sebelum kita membahas top headline tersebut, mungkin kita akan review dulu Pak indeks harga saham gabungan karena kemarin mempertahankan posisinya di zona hijau sampai dengan penutupan sesi 2 di mana seperti yang kita tahu indeks harga saham gabungan pada Kamis kemarin ditutup menguat sekitar 0,99% dengan kenaikan sekitar 59 poin di level 6.091. Bagaimana respon dari Bapak selaku Direktur Ekuator Suwarna Investama? Ya, hampir 3 hari terakhir ya, dari akhir bulan lalu market terus rally cukup tinggi ke atas gitu. Nampaknya pasar mulai diliputi optimisme ya bahwa akan ada pemulihan ekonomi gitu ya. Karena memang kalau kita lihat proses vaksinasi di Amerika cukup baik, di dalam negeri juga cukup bagus gitu ya. Kemudian kalau kita lihat beberapa hari terakhir, data BPS menunjukkan inflasi Indonesia naik 0,32 gitu ya. Sehingga inflasi tahunan 1,68. Inflasi ini memang rendah, tetapi kalau kita lihat sudah terlihat tanda-tanda bahwa terjadi peningkatan inflasi, artinya ekonomi mulai berjalan. Tapi sebagai catatan kita, inflasi di Indonesia ini banyak terjadi pada sektor makanan dan minuman ya. Artinya memang sektor ini yang mengalami inflasi gitu ya. Kemudian data yang menunjukkan penjualan mobil yang meningkat cukup banyak, ini jadi tambahan optimisme di pasar gitu. Kemudian data lain yang keluar seperti Purchasing Manager Index di Indonesia itu masuk ke rekor ya di level 55,3 gitu ya. Ini lebih baik gitu ya dibandingkan posisi April 54,6 gitu ya. Nah, data-data ini yang menyebabkan kemarin market Indonesia masih rally beberapa hari terakhir gitu. Nah, hari ini kalau kita perhatikan mungkin pasar akan sedikit berbeda sedikit gitu ya, karena memang kita lihat di Amerika market sedikit koreksi karena Jumat ada satu data yang dinantikan pasar yaitu data terkait tenaga kerja di Amerika gitu ya, dan diperkirakan data ini cenderung memang membaik gitu ya, tambahan 671.000 pekerja ya di non-farm payroll gitu ya. Nah, ini dibandingkan 266.000 pekerja pada bulan sebelumnya. Ini kelihatan data ekonomi Amerika ini penganggurannya, penciptaan lapangan kerja ya itu terus-menerus membaik, artinya pengangguran dia akan cenderung lebih membaik ke depannya gitu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat kan target Federal Reserve itu adalah dia targetnya adalah inflasi gitu ya, tapi dia bisa memperhatikan data pengangguran gitu. Nah, inflasi Amerika itu udah 2 periode berturut-turut itu memang di atas 2% gitu ya. Nah, ini menyebabkan orang mulai khawatir gitu ya, bahwa Fed mungkin akan melakukan tapering karena minggu lalu aja pengeluaran konsumsi pribadi itu 3,1% gitu. Jadi ini cukup tinggi datanya kan. Jadi kalau data inflasi Amerika terus menerus tinggi, mereka khawatir Amerika melakukan tapering gitu. Nah, sisi yang lain adalah mereka juga memperhatikan juga data dari ini tenaga kerja gitu. Jadi dua data ini yang sangat diperhatikan pasar saat ini. Oke, jadi justru malah sejumlah sentimen, sejumlah rilis dari data ekonomi yang berada di Amerika ini justru malah melemahkan bursa di Amerika Serikat. Apakah ini akan memiliki domino effect terhadap saham-saham yang berada di regional Asia, Pak? Ya, kita tahu dulu ketika Amerika melakukan tapering itu terjadi taper tantrum ya 2013 gitu ya. Jadi waktu itu Amerika kan dari 2008 itu agresif sekali mencetak uang gitu ya. Sampai dengan tahun 2013 mereka udah cetak 4 triliun US dollar karena neraca Fed itu dari 800 miliar US dollar berubah jadi 4,8 triliun US dollar gitu. Nah, ketika dia mengurangi pembelian obligasi, waktu itu terjadi aliran dana likuiditas berkurang di pasar sehingga mereka kembali ke Amerika. Nah, ini yang menyebabkan tekanan pada emerging market. Jadi
memang yang terjadi di pasar kita ini di dalam negeri ekonomi baik gitu ya, proses vaksinasi bagus, tapi kita menghadapi masalah dari global ya. Jadi ini sebenarnya dialami oleh seluruh dunia yang terjadi gitu. Nah, tapi kalau kita harus mengingat bahwa seperti minggu lalu data klaim pengangguran ini kan cukup penting ya, cukup bagus datanya di 406.000 orang gitu klaim pengangguran gitu. Nah, lebih bagus dari ekspektasi, lebih bagus dari periode sebelumnya, dan merupakan angka klaim pengangguran 3 minggu berturut-turut di bawah 500.000. Tapi kalau kita lihat Amerika sendiri, ketika mereka mengalami periode normal, pengangguran mereka itu angkanya itu di 200.000 sampai 250.000 gitu. Jadi ini masih selipat di atas itu gitu ya. Biarpun memang harus kita lihat angka pengangguran Amerika itu dari 6,4% gitu ya. Rasanya mereka kalau menuju full employment itu ada di 4%-an gitu. Oke, baik, ini menarik ya. Jadi memang respon dari bursa regional Asia terhadap market di Amerika Serikat ini justru lebih ke arah sentimen negatif. Tapi kalau misalkan kita berbicara tentang indeks harga saham gabungan, di mana bursa saham Indonesia kan termasuk ke emerging market ya Pak ya. Sedalam mana ini market Amerika menjadi sentimen positif ataupun negatif terhadap laju perkembangan dari indeks harga saham gabungan Pak? Ya, saat ini yang kita lihat model transmisi yang ada itu adalah ketika mereka melihat inflasi tinggi, gitu ya. Kemudian ini kan cenderung mendorong yield obligasi Amerika bergerak naik ke atas, gitu. Karena inflasi tinggi, berarti ke depan yield akan naik, gitu. Nah, ini transmisinya masuk ke negara kita karena kalau obligasi government Amerika tinggi, tentu mereka punya opportunity memilih instrumen yang risk free tadi gitu ya. Yang kedua, kalau inflasinya relatif tinggi di Amerika, itu akan menyebabkan peluang tapering. Kalau tapering terjadi, berarti pembelian obligasi 120 miliar US dollar yang dilakukan oleh Federal Reserve itu akan berkurang gitu. Nah, ini sebenarnya transmisi yang terjadi yang menyebabkan mempengaruhi pasar kita gitu. Nah, kita nggak bisa menghindar dari situasi global. Kalau terjadi pelemahan di bursa regional dan global, pasti bursa kita juga akan seret turun ke bawah. Tetapi melihat kondisi yang ada, sebenarnya ketika kita lihat 2013 pun penurunan yang terjadi, sebenarnya itu opportunity untuk melakukan pembelian kembali gitu ya. Jadi karena biasanya itu bersifat jangka pendek di pasar. Baik Pak, jadi memang dengan sejumlah kebijakan yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat ini memiliki dampak sentimen negatif begitu ya terhadap indeks harga saham gabungan. Tapi kalau misalkan kita menilik dari segi sentimen begitu ya Pak, kita bisa melihat nih indeks harga saham gabungan selama seminggu ini kan rally Pak ya. Bahkan waktu kemarin tetap di zona hijau dengan kenaikan 0,99%. Dan menurut Bapak apakah dengan penguatan ini sebenarnya dilatar belakangi lebih dari sentimen domestik atau justru sentimen luar negeri Pak? Ya, ini sebagian besar rally kita ini terjadi karena domestik ya. Tadi di awal saya sampaikan BPS menyampaikan data inflasi kita. Ternyata itu bagus itu datanya ya. Sehingga kalau kita lihat inflasi yang naik, dia pun masih rendah, menunjukkan bahwa ekonomi kita itu sebenarnya berjalan gitu. Yang kedua adalah Purchasing Manager Index kita juga menunjukkan perbaikan data gitu ya, menunjukkan bahwa aktivitas bisnis berjalan gitu. Nah, yang ketiga adalah di tengah negara-negara Asia Selatan yang melakukan lockdown dengan ketat gitu ya, ternyata kita memang mengalami peningkatan kasus COVID ya pasca Lebaran, tetapi kelihatan datanya sangat terkendali dan ekonomi kita masih tetap bisa berjalan. Nah, inilah yang membedakan kita dengan negara-negara yang memakai sistem zero COVID gitu ya. Negara-negara Taiwan, kemudian Singapura, Malaysia, yang melakukan pendekatan zero COVID itu menghadapi kendala sangat besar. Ketika terjadi lonjakan kasus, mereka harus melakukan lockdown yang sangat ketat gitu. Nah, sedangkan negara-negara seperti Indonesia, Amerika, Inggris yang kasusnya memang banyak, kita bisa menaikkan jumlah vaksinasi, pelan-pelan kasusnya turun, tapi kita masih bisa menjalankan ekonomi kita gitu. Itulah yang
lebih baik negara-negara seperti Indonesia, Amerika, dan Inggris ketika kita punya kasus yang tinggi sebelumnya, tetapi kita pelan-pelan memperbaiki itu gitu dibandingkan negara-negara yang zero COVID yang harus mengorbankan ekonomi mereka jauh lebih besar gitu. Nah, Betul, hal-hal Pak. ini yang mendorong pasar kita bergerak naik ke atas. Memang Baik, Pak. pekan lalu itu pasar kan sedikit khawatir sebelumnya karena Biden kan paket stimulus dia 1,7 triliun untuk infrastruktur. Betul sekali, Kemudian Pak. dia mengusulkan 6 triliun untuk anggaran Amerika gitu. Nah, yang waktu itu pasar lihat adalah apa? Kalau seandainya anggaran sebesar itu yang digelontorkan, defisit Amerika akan sangat lebar. Nah, ketika defisit dia sangat lebar, pemerintah harus menerbitkan surat utang baru. Nah, ini yang mendorong yield dia naik ke atas gitu. Tapi kan yang terjadi di sana kan Partai Republik mengusulkan paket sendiri gitu ya, di mana paket dari Partai Republik itu kan mungkin hampir setengah ya, karena dari yang Biden sendiri gitu. Iya, Nah, Pak. hal-hal ini yang cukup menarik dan mempengaruhi pasar juga. Iya, Pak Hansky. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa memang di tengah banyaknya sentimen dari domestik dan juga luar negeri, nampaknya ini justru malah sentimen dalam negeri yang mendominasi laju dari indeks harga saham gabungan, karena kita bisa melihat dari fundamental ekonomi Indonesia yang semakin baik, dilihat dari PMI Manufacture yang meningkat dari 54,6 jadi 55,3, dan juga dari rilis data inflasi oleh BPS yang dari tadinya 1,42% menjadi 1,68%. Baik, Pak, kita akan jeda dulu terlebih dulu. Kita akan lanjut di segmen berikutnya. Baik, pemirsa, Market Opening akan segera kembali.